Jumpa lagi di channel saya Guai Elektro 40. Kali ini teman-teman, dengan singkat saya akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki TV yang dengan kerusakannya hanya bergaris di tengah saja. Namun ini sepertinya setelah saya lihat TV ini sudah diganti dengan mesin Cina ya, mesin Cina impor. Dan setelah terlihat ya, itu di bagian tombol sudah masuk ke dalam, menandakan mesinnya sudah diganti, dan pada video in outnya sudah tidak ada. Biasanya ada colokannya untuk kabel kuning dan merah. Jadi setelah penelusuran, tidak lain tidak bukan kerusakan yang seperti ini, hanya garis di tengah, itu biasanya masih dalam rangkaian IC vertikal teman-teman. Oke, jadi setelah dibuka kondisi mesinnya seperti ini teman-teman. Langsung saja mesinnya kita keluarkan dari posisi kedudukannya untuk mengecek komponen mana saja yang rusak nantinya. Setelah terlihat dan sambil penelusuran dari jauh ya, sepertinya ini kerusakan pada di bagian vertikalnya teman-teman, dan nantinya kita akan ukur tegangan-tegangan mana saja yang tidak hadir dan yang hadir yang bermasalah ya. Yang saya tunjukkan ini adalah bagian blok vertikal yang nantinya akan kita ukur komponen dan tegangannya di situ teman-teman. Untuk tahapan awal yaitu kita harus melakukan pengukuran tegangan pada bagian blok vertikal menggunakan sebuah avometer. Dan untuk posisi avometer kali ini kita posisikan pada skala 50 volt DC, dikarenakan yang kita ukur adalah tegangan sekitar 20 volt ya, 24 rata-rata CP Cina ya, sampai maksimal 28 volt yang pernah saya temui ya, rata-rata seperti itu. Dan kita ukur juga nanti tegangan pin out ya di kaki nomor 5 biasanya pada sebuah pin vertikal. Sekarang kita ukur seperti biasa, prof negatif ke negatif dan positif ke pin input tegangan ya. Setelah diukur tuh di skala avometer menunjukkan tegangan sekitar 23-24 volt DC ya. Jadi ini tegangannya saya kira normal, dan di pin output AC vertikalnya juga terukur sekitar 13-14 volt, dan saya kira ini juga normal seperti biasanya. Dan selanjutnya teman-teman mencoba untuk solder ulang, dikarenakan semua tegangan normal, karena bisa saja disebabkan oleh solderan yang telah menua. Karena sekilas TV ini saya lihat juga sudah dipakai bertahun-tahun ya, jadi wajar saja kalau memang ada solderan yang telah mengering dan perlu kita solder ulang, terutama pada bagian tegangan ya, yang masuk dan yang keluar, dan komponen elko yang berhubungan dengan IC vertikalnya. Setelah tersolder maka kita coba lihat di depan sambil menyalakan TV ya. Setelah kita lihat ternyata teman-teman belum ada perubahan ya, perubahannya masih sama. Jadi dengan menyolder ulang itu belum membuahkan hasil,
dikarenakan kerusakannya tidak ada pada solderan. Akan solderannya bagus, maka saya mencoba untuk melepaskan sebuah elko output ya, elko output dari IC vertikal yang menuju ke sanggul, karena bisa saja dari segi fisik kita lihat dalam kondisi bagus, namun setelah terukur belum tentu dalam kondisi bagus. Biasanya elko ini bernilai 25 volt rata-rata, ada juga yang 35, ukuran 1000 mikro, ada juga yang 2200. Dalam pengukuran elko kali ini kita mencoba dengan menggunakan sebuah ESR ya, alat khusus untuk mengukur elko. Ya, seperti biasa dalam pengukuran ini kita pindahkan di skala 2000 karena yang kita ukur adalah 1000 mikro. Ya, seperti biasa teman-teman, dalam pengukuran elko sebelumnya tegangan yang masih tersimpan di elko maka kita harus buang terlebih dahulu, kita konsletkan dengan sebuah obeng, lalu seperti biasa pin negatif ke negatif, positif dan negatif. Jadi setelah pengukuran kali ini hanya terbaca 54 mikro saja teman-teman. Jadi wajar saja ya, bisa saja dengan kekurangan nilai elko yang telah berubah ini membuat TV menjadi tidak normal, hanya bergaris di setengah saja. Oke, baik, selanjutnya kita coba dulu untuk mencari penggantinya yang sesuai dengan ukuran. Ya, setelah saya cari di sini saya mendapatkan yang berukuran 1000 mikro, namun nilai voltnya berlebih ya, menjadi 50 volt. Saya rasa ini juga lebih bagus ya, yang penting mikronya 1000 volt, untuk ukuran voltnya itu lebih besar juga lebih bagus dan tahan lama, tentunya tidak mudah menggembung. Sekarang kita pasang saja lalu kita solderkan seperti biasanya di bawah PCB nya teman-teman ya. Kita solder ulang. Mudah-mudahan dengan penggantian ini nanti ada perubahan, walaupun belum 100% normal, tapi ada kelihatan. Dan sambil kita solder ulang lagi pada bagian vertikalnya ada beberapa titik yang dicurigai. Ya, setelah tersolder maka kita tes dan kita colokin ke listrik tegangan AC dan kita lihat di depan apakah ada perubahannya teman-teman. Nah, setelah penggantian elko ternyata ada perubahan. Kali ini TV-nya sepertinya sudah normal, tidak ada masalah teman-teman. Jadi kasus kali ini hanya disebabkan oleh elko output yang menuju ke yok ya, ke yok sanggul. Saya rasa tutorial ini cukup sekian dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe di channel saya agar teman-teman dapat menyaksikan video terbaru berikutnya.